Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gubuk Edukasi yang akan menyajikan seputar materi pendidikan sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar bersama seputar materi bilangan bulat ya. Untuk video part 1 kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasarnya dulu ya. Jadi kita akan belajar dasar-dasar bilangan bulat. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari kami. Terima kasih. Yang pertama adalah pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tersusun atas bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Ya, jadi bilangan bulat itu bukan terus bilangannya berbulat-bulat gitu enggak, tapi kita lihat ya. Jadi bilangan bulat itu angkanya membulat. Ya, seperti contoh 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, ini nilainya itu bulat. Bukan seperti kayak 1,3, 2/7. Nah, itu bukan bilangan bulat. Begitu. Nah, bilangan bulat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Tadi sudah dijelaskan di atas ya, bahwa bilangan bulat itu tersusun atas bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu bilangan cacah itu dari 0 seterusnya ke kanan ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bilangan cacah. Sedangkan bilangan bulat negatif itu dari negatif seterusnya ke kiri dan nilainya semakin lebih kecil gitu ya. Jadi dalam garis bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Jadi jangan salah, negatif 10 sama negatif 1 itu nilainya lebih besar negatif 1 karena lebih ke kanan negatif 1 kedudukannya. Begitu. Jadi kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Kalau bilangan positif, semakin besar angkanya, semakin besar juga nilainya. Nah, kemudian ada istilah lagi bilangan asli. Apakah itu? Jadi bilangan asli itu bilangan cacah tanpa 0. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terhingga. Yang kedua yaitu melambangkan bilangan bulat. Nah, ini contohnya. Jadi negatif 56, lambangnya itu strip 56 atau negatif 56. Seperti itu ya, saya rasa untuk anak-anak khususnya kelas 6 pasti sudah memahami ya. Kemudian strip 706 itu dibacanya negatif 706. Kemudian lawan dari negatif 56 adalah 56. Tentu semua adik-adik dan rekan-rekan semuanya sudah tahu. Tapi terkadang juga masih ada yang keliru. Ini contoh keliru ya. Jadi kayak lawan dari negatif 70 adalah plus 70. Jadi ini adalah contoh keliru. 70 dalam menilaikan itu tuh positif tidak perlu dikasih tanda plus ya. Jadi cukup menuliskan 70, 56, 90 itu sudah bernilai positif ya. Jadi tidak perlu dikasih plus seperti itu. Kemudian contoh ini dalam soal cerita. Pelambangan dalam soal cerita. Rian naik 7 tangga dilambangkan. Nah, naik yang perlu ditekankan adalah naik 7 tangga. Jadi dia bernilai positif. Positif 7 ya, bukan plus 7 ya, gitu. Dika hutang 7.000. Hutang 7.000. Kalau naik tadi kan positif, hutang pasti ini negatif. Gitu, negatif 7.000. Ini hutang. Kalau untung berarti juga positif. Nah, ini adalah soal contoh-contohnya pada soal cerita. Kata naik, keuntungan, bertambah, terbang itu bernilai positif. Lawan katanya, misalkan kayak turun, rugi, berkurang, menyelam, itu bernilai negatif tentunya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita perhatikan untuk nomor 1 ya.
Kerugian yang dialami pedagang Rp1.260.000. Yang perlu ditekankan, kerugian ya. Kerugian itu pasti bernilai negatif seperti ini. Kemudian nomor 2. Ini mungkin sedikit rumit ya, soal cerita ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ruang kerja Doni itu berada di lantai 3. Berarti Doni sekarang di lantai 3 ya. Doni sekarang naik 2 lantai untuk menuju ruangan rapat. Berarti dia naik 2 untuk menuju ruangan rapat. Berarti sekarang dia berada di lantai berapa? Ayo, coba silahkan ditulis atau diangan-angan. Nah, sebelum rapat dimulai, Doni izin ke kamar mandi yang berada di 4 lantai ke bawah dari ruang rapat. Pertanyaannya, sekarang Doni berada di lantai berapa? Hasilnya adalah 1. Jadi tadi Doni di lantai 3, naik 2 lantai ke ruang rapat berarti tambah 2. Sekarang di ruang rapat lantai 5, kemudian dia turun ke kamar mandi 4 lantai dari ruang rapat, berarti tinggal dikurangi 4. Berarti Doni sekarang di lantai 1. Baik, lanjut kita ke materi selanjutnya. Yang ketiga, menggambar letak garis bilangan. Ini contoh soal, gambarlah letak garis bilangan pada bilangan-bilangan berikut ini. Nah, bilangan di bawah ini, bilangan tersebut acak ya. Jadi, langkah pertama nanti kalian harus mengurutkannya dulu ya. Yang kedua perlu kalian ketahui bahwa bilangan-bilangan ini nantinya pada garis bilangannya tidak seperti pada garis bilangan umum. Seperti 0, 1, 2, 3, tidak. Tapi seperti deret aritmatika gitu ya. Jadi ada selisihnya yang cukup banyak gitu. Nah, langkah pertama kita pisahkan ya. Bilangan yang negatif dan bilangan yang positif. Kemudian dalam memisahkannya diusahakan langsung diurutkan. Jadi kalau bilangan negatif itu semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Nah, ini sudah urut. Jika sudah urut seperti ini, tinggal langsung dimasukkan dalam garis bilangan. Ya, seperti ini. Jadi pada garis bilangan ini selisihnya adalah ya 8 gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, melengkapi garis bilangan. Nah, kita ini diminta untuk melengkapi titik-titik pada soal ini ya. Jadi kita diminta untuk mengisi kekosongan angka pada garis bilangan. Nah, ini adalah cara 1 ya. Nanti di slide selanjutnya ada cara 2. Untuk cara 1 ini kita harus mencari selisihnya, langkah pertamanya ya. Kita cari angka yang berdekatan, misalkan 8 dan 10 ya. Kita cari selisihnya caranya dengan mengurangkan yang besar dengan yang kecil ya. Jadi kita ketahui 10 kurangi 8 itu 2, jadi selisihnya adalah 2 pada garis bilangan ini. Nah, coba kita cek 0 tambah 2 ini menggunakan angka yang mudah dulu ya, pada dari 0. 0 tambah 2 itu sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti ini selisihnya sudah benar. Maka dari itu selanjutnya kita tambahkan semuanya. Kemudian hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah cara 1, yaitu dengan cara mencari selisihnya. Untuk mencari selisihnya kita cari angka yang berdekatan. Kemudian ini cara yang kedua pada soal yang sama ya. Jadi pada cara yang kedua ini cukup mudah. Mungkin sangat mudah ya. Jadi kita lihat dulu angka negatif 2 ini ya. Tentu negatif 2 itu pasti ada lawannya, lawan dari positifnya. Lawan dari negatif 2 adalah 2 ya. Ini dengan catatan jaraknya sama ya, dari angka titik 0. Titik 0-nya itu sama ya. Jadi kayak negatif 2 itu jaraknya cuma 1 strip ya, yang kosong juga satu strip seperti ini. Kemudian positif 4 ini lawannya adalah negatif 4. Kemudian negatif 6 lawannya adalah 6. Selanjutnya seperti ini ya. Sangat mudah sekali untuk cara yang kedua ini. Selanjutnya masih tentang melengkapi garis bilangan, namun pada variasi soal yang berbeda ya. Jadi untuk soal seperti ini
di sini tidak diketahui nolnya itu di mana, titik tengahnya itu di mana ya. Jadi langkah pertama kita memperhatikan bilangan negatif dan bilangan positif yang paling berdekatan, yaitu ini negatif 14 dan 7. Nah, negatif 14 sama 7 ini dalam bilangan garis bilangan itu yang paling mendekati 0 yang mana? Tentu yang 7 ya kan, yang lebih mendekati 0 yang 7 kan? Ya. Nah, selanjutnya kita melihat selisih. Cara melihat selisih, carilah dua bilangan yang berdekatan. Nah, ini sudah ada yang berdekatan 0 sama 7 ya. 0 sama 7 ini sudah berdekatan. Nah, kemudian tinggal kita cari selisihnya, sangat mudah. 7 dikurangi 0 atau yang besar dikurangi yang kecil. Jadi, selisih pada garis bilangan ini adalah 7. Nah, selanjutnya semuanya tinggal ditambah 7 ya. Kita pakai cara yang pertama saja ya. Semuanya ditambah 7. Kemudian hasilnya adalah ini. Paham ya? Kemudian ini materi yang terakhir, yaitu menyebutkan anggota himpunan bilangan. Ya, sebagai contoh, kita diminta menyebutkan anggota himpunan dari bilangan antara negatif 3 dan 3. Negatif 3 di sini dan 3. Ya, kita beri kotak biru ini ya. Jadi anggota bilangannya itu adalah yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Mudah sekali ya. Kemudian selanjutnya masih tentang materi yang sama ya. Jadi pada soal ini kita diminta untuk menyebutkan anggota dari himpunan bilangan X, di mana X ini bilangannya itu lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 5. Jadi bilangan tersebut saya lingkari kotak ini ya. Jadi dari negatif 4 sampai 4 positif. Gitu. Mudah sekali ya. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir masih tentang materi menyebutkan anggota himpunan bilangan, di mana bilangan X ini ya jadi lebih besar atau sama dengan negatif 5 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi ini yang perlu kita tekankan bahwa tandanya itu lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Jadi anggota bilangannya itu kita sebutkan semuanya dari negatif 5 sampai 5. Begitu. Kemudian ini adalah perbedaannya. Coba kalian perhatikan perbedaannya seperti itu. Baik. Untuk materi yang terakhir yaitu membandingkan bilangan menggunakan simbol ya, simbol pada matematika yaitu lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Gitu. Cara mudahnya biar kita tidak bingung, terutama untuk anak-anak siswa SD ya. Jadi yang lebih besar itu yang dicaplok atau yang dimakan. Kemudian yang lebih kecil itu dicucuk ya. Gitu. Coba perhatikan yang nomor 1. Mana yang dimakan? Untuk nomor 1, 35 atau negatif 35, yang lebih besar yang mana? Ya, tentu positif 35 ini yang dimakan. Kemudian yang nomor 2, mudah sekali ya kalau ini ya. Nah, yang nomor 3, ini adalah sama. Kemudian yang nomor 4, mudah juga ini, yang positif ya, yang dimakan. Kemudian ini sama-sama negatif untuk yang nomor 5 ini. Nah, kira-kira yang mana? Tentu yang negatif 5. Jadi, kalau bilangan negatif itu semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Ya. Kalau semakin kecil angkanya, akan semakin besar nilainya. Begitu. Jadi kan menyesuaikan garis bilangan itu ya. Untuk yang nomor 6 juga sama seperti ini. Oke, baik. Mohon maaf ya, tadi materi yang terakhir. Nah, ini materi terakhir yang final gitu ya, mohon maaf. Mengurutkan bilangan bulat ini untuk materi yang terakhir. Jadi, di sini ada beberapa bilangan ya. Nah, bilangan ini acak, mungkin pada slide sebelumnya sudah saya singgung ya. Jadi langkah pertama dalam mengurutkan bilangan itu, kita pisahkan yang negatif dan positif. Ya, kita pisahkan seperti ini. Nah,
kita sembarang saja dulu ya. Jadi untuk yang bilangan negatif, yang penting yang negatif kita pisahkan di kiri, yang bilangan positif kita kasih yang di kanan. Nah, ini belum urut ya. Kemudian selanjutnya langsung kita urutkan gitu ya. Jadi angka negatif yang angkanya besar itu di paling yang kiri ya. Karena yaitu tadi bilangan negatif yang besar angkanya nilainya semakin kecil gitu. Jadi saya ulangi, yang pertama kita pisahkan bilangan yang negatif sama bilangan yang positif, kemudian kita baru bisa mengurutkan. Gitu. Oke, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar dari bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar matematika. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.